Masuk Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram yang sama-sama kita hormati, para asatidz, wabil khusus guru kita Bapak Ustaz Mustafa, Ustaz Gunali, Bapak Ustaz Sariful Aklam, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RT kita Bang Jijeni, para asatidzah, para hujat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah bertaziah malam ke-7 atas meninggalnya orang tua kita almarhumah Ibu Sofiah binti Narin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat sama-sama hadir berkumpul dalam rangka kita untuk mendoakan orang tua kita, nenek kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya
Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini termasuk umat yang bersyafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami menyampaikan rangkaian acara takziah malam yang ketujuh. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan atas nama Sahabat Musibah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Acep. Kemudian dilanjutkan dengan Ba'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Sariful Aklam. Kemudian ditutup dengan pembacaan doa nanti akan dipimpin oleh guru kita Bapak Ustaz bin Ali. Baiklah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita baca dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian meningkat acara yang kedua yaitu sambutan atas nama Sahibul Musibah kepada Bapak Acep dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umuri wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Saiful Aklam, yang terhormat Bapak Ketua RT 008 RW 09, yang terhormat para hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh warga RT 8 yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir di acara malam ketujuh ibu kami, Hajah Sophia binti Narin. Dan terima kasih pula kepada saudara semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara 7 hari keluarga kami. Di sini kami selaku Saiful Musibah atau mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga sampai di hari yang ke-7 ini masih menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami ini. Dan terima kasih pula kami ucapkan atas bantuan yang tidak bisa kami sebutkan. Semoga apa yang diberikan kepada keluarga kami ini bisa bermanfaat buat kami dan jadi masukan buat kehidupan kami, keluarga besar kami ini. Dan tak lupa pula kami ucapkan mohon maaf yang seluas-luasnya apabila dalam sambutan atau segala sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak, kami minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas nama keluarga. Dan yang tak kalah penting, kami memohon karena orang tua kami ini hidup di masyarakat sebagaimana mestinya dia suka bermasyarakat di sana dimanapun maupun di majelis. Kami atas nama keluarga apabila ada kesalahan atau kekurang nyamanan dari ibu kami ini, kami minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan terlebih yang paling utama yaitu apabila dari keluarga atau dari ibu kami memiliki utang piutang di lingkungan masyarakat, kami sangat mengharapkan, memohon untuk memberitahukan kepada ahli warisnya, terutama keluarga kami,
dalam kapanpun kami persilakan. Hanya itu ucapan dari kami, ucapan terima kasih dan maaf yang seluas-luasnya apabila dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sangat tak terhingga atas dukungan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Hanya itu sambutan dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah telah sama-sama kita dengarkan suatu sambutan atas nama Sayyid Musibah. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian buat kita semuanya. Mohon maaf untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh orang tua kita, nenek kakek kita. Kepada Bapak Diman dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuridu hasana fayudha'ifa hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'aluhum baina aydihim wa bi aymanihim Rakum yawmal jannatun tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anhar Zalika wal fawzul azim. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu min surikum kilarji'u
Fatinu bihi rahmatu wa tahiru min qalabli wa dhahiru min al-kiyali ibalil ajab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kong Diman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu kita dengarkan. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendapatkan, yang mendengarkan dengan seksama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya muliakan, kemudian kita meningkat pada selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah. Karena sahabat oleh guru kita Bapak Sariful Aklam, kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil maut mau'izah. Hadratil kiram yang sama-sama kita hormati, para asatiz, para guru, wabil khusus Ahinal Mahbub Ustaz Mustafa, Ustaz Budali, kemudian Ustaz Robil Akbar, kemudian Bapak Ketua RT kita Bapak Haji Jaini, dan tidak lupa kami kepada keluarga besar dari almarhum Ibunda Hajjah Sofiah binti Narin, bapak-bapak jamaah takziah malam ke-7 almarhumah Ibu Hajjah Sofiah binti Narin yang dirahmati Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka mendoakan almarhumah Ibu Hajjah Sofiah binti Narin yang telah 7 hari yang lalu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita di tempat ini turut mendoakan beliau sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan hilaf beliau, terima iman dan Islamnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kemudian keluarga besar beliau pun diberikan ketabahan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan syariat beliau sampai akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di malam yang ke-7 dari wafatnya Ibu Hajjah Sofiah binti Narin ini memberikan kita pelajaran tentang hakikat, tentang kematian. Sebagaimana tadi dibacakan ayat Al-Quran oleh qori kita Kong Diman,
bacakan surat Al-Hadid, nggak salah itu ayat 10 atau berapa itu. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina biha zalika huwal fawzul azim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihi al-azab. Yunadunahum, nanti dalam selanjutnya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berimpak atau orang-orang yang bersodakoh. Jadi sodakoh itu bisa berlaku walaupun kita sudah meninggal. Walaupun kita sudah ratusan tahun meninggal, sodakoh itu masih berjalan, masih mengalir pahalanya. Sodakoh jariah namanya. Jadi kalau di dalam Islam itu, kalau kita bikin lingkaran gede itu ada di sodakoh. Kalau kita bikin lingkaran itu di dalam Islam itu macam-macam namanya. Ada sodakoh, ada impak, ada kafaroh, ada zakat, ada fidyah. Semuanya itu bagian adalah mengeluarkan harta. Jadi sodakoh itu lingkaran paling gede. Jadi setiap hari ini kita mengeluarkan sodakoh. Nah, zakat itu adanya di mana? Zakat itu adanya pada lingkaran yang paling kecil. Karena disebut zakat ini adalah sepelit-pelitnya orang ini itu yang mengeluarkan zakat. Ini kalau kita contohkan itu zakat itu kita punya duit 1 miliar umpamanya. Zakatnya berapa? Ada yang tahu zakatnya berapa? 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta. Bagus, 55 nggak ada yang mau zakat ntar. 1 miliar zakatnya cuma 25 juta. Tetapi ketika kita keluarkan, yang kelihatan cuma yang 25 juta, yang 90 juta yang lain itu nggak kita lihat. Jadi begitu kita mau mengeluarkan 25 juta berat nih, bisa beli motor NMAX gitu ya, second gitu, atau bisa beli yang lain-lain. Tetapi yang 90 juta lebih itu kagak kelihatan, 900 juta itu kagak kelihatan. Itu dihalangi oleh sifat pelitnya manusia. Makanya zakat ini selalu diiringi dengan di dalam Al-Quran, aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kita sholat saja tetapi kewajiban zakat kita tidak keluarkan, tidak berguna sholat tersebut. Atau ada orang zakat saja tetapi nggak mau sholat, sholatnya juga tidak diterima. Dua berkaitan ini, ibarat sepasang suami dan istri, tidak disebut keperkawinan manakala cuma ada lakinya doang, bininya kagak ada. Nah, sholat dengan zakat itu seperti itu, bergandengan. Dia kemana aja dia pergi selalu didampingi dengan aqimis sholah wa atuz zakah. Nah, kita kan kadang-kadang taunya zakatnya itu zakat fitrah doang ya. Zakat fitrah setahun sekali. Berasnya cuma 2,5 kilo atau 3,5 liter. Nah itu cuman itu, atau kalau pakai duit cuman 25 atau 35 ribu. Kalau itu sih zakat fitrah ini gampang kita keluarin. Yang berat ini zakat mal kita. Saya yakin kalau di Serengseng di RT 8 ini yang punya duit 1 M juga banyak. Ya. Nah cuman mungkin dia zakatnya ke tempat lain. Nah,
Jadi ayat yang disebutkan tadi, manzal lazi yuqridullaha qardan hasanam fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Itu menunjukkan, memerintahkan kepada kita untuk selalu melakukan infak dan sedekah. Lalu di ayat selanjutnya disebutkan, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yauma jannah. Nah, baru ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang muslim dan keadaan orang munafik dan orang-orang kafir. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Sulaim bin Amr, namanya ini sahabat Nabi, bercerita, kharajna ma'al jinazatin fi babil Dimaski wa ma'ana faqala falamma shalla ala jinazatin summa akhazu fadafana fiha faqala ayyuhan nas qad amaltum qad sabahtum wa amsaytum fi manzilatin minhul hasanatu wa sayyi'at wa taskuna antaznauna ila manzilin haza yusaru ila kubrin. Suatu hari, kata dia, kami mengiringi jenazah, kami memanggul jenazah. Ketika kami panggul jenazah tersebut, kami masuk ke pintu gerbang kota Damaskus. Lalu setelah kami menyolatkan, lalu kami kubur mayat tersebut. Lalu berkatalah seorang sahabat, ayyuhan nas, innakum qad asbahtum wa amsaitum. Sesungguhnya kalian, wahai saudaraku, sesungguhnya kalian, wahai manusia, telah kalian lalui di pagi hari kalian, malam hari kalian, dengan sesuatu keadaan di mana kalian melakukan kebaikan, di mana kalian juga melakukan keburukan. Jadi kehidupan kita ini setiap hari itu ada kita melakukan kebaikan, ada keburukan. Wa tusikuna antaznauna ila manzilil akhar yusiru ala hazihi qabrin. Padahal sudah dekat waktunya kalian akan berpindah kepada suatu tempat tinggal, yaitu kubur. Jadi ini mengungkapkan kepada kita bahwa sangat pendeknya waktu kita di dunia. Ada manzilah lain, manzilil akhir, yaitu baitul zulmatin, baitul wahdatin, baitul wurudi, wa baitul zulmatin illa ma wasa'allah. Kalian akan pindah ke satu tempat, yaitu kuburan, rumah tempatnya kesendirian, rumah tempatnya kegelapan, rumah tempatnya para ulat memakan anggota jasad kita, dan rumah yang sangat sempit kecuali rumah yang diluaskan oleh Allah. Jadi kita hidup, kalau kita hitung usia, usia kita itu enggak ada paling bantaran antara 80, 90, 100. Lama kita hidup cuma sebentar. Tetapi lama penantian kita di alam barzah itu tak terhingga. Ada orang mati ribuan tahun yang lalu masih menunggu di alam barzah. Berapa lama dia tinggal di dunia? Paling sebentar. Cuman sebentar. Nah, jadi di sini mengungkapkan kepada kita, menjelaskan tentang kepada kita akan pendeknya waktu kita hidup di dunia. Summa tantakilu ila mawatinil akhar wa huwa mawatinil yaumal qiyamah
Kemudian kalian akan berpindah kepada suatu tempat yang disebut dengan mawatin atau tempat-tempat yang bagian daripada hari kiamat. Setelah kita mati, masuk kita ke alam yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh ini alam penantian atau alam kubur. Disebutkan tadi di situ Baitul Wahdatin, rumah kesendirian. Jadi bapak-bapak kita atau ibu-ibu jangan bayangkan orang yang mati itu lalu dikubur di suatu tempat, kuburannya sebelahan. Kemudian di sebelahnya ada kuburan lagi, itu banyak kuburan. Alam, ketika alam kubur, kita masuk kepada alam kubur, udah bagian daripada dimensi lain. Kalau di kuburan banyak tuh teman kita gitu kan, nggak usah takut. Di kuburan juga banyak teman tuh, banyak yang dikubur di situ. Kagak. Yang dikubur di sebelah ini belum tahu keadaan di sebelahnya itu. Kalau zohirnya kita lihat di kuburan sebelahan, di kuburan. Wanda dia ketemu tuh, ngobrol dia di kuburan. Kagak, lain-lain alamnya. Wabaitun zulmatin, rumah kegelapan. Makanya kalau di tradisi atau amaliyah di Nahdlatul Ulama itu ada talqin mayat. Talqin itu ditalqin. Talqin itu artinya memberitahu atau mengajarkan. Ya. Itu dibaca kullu nafsin za'iqatul maut wa in tawaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya fulan ibni fulan idza ja'al malakaini muakkilani wa huwa min ibadillah kama qala idza sa'alaka qul biqaulin sabit Allahu Rabbi wa Muhammadur Rasul. Jadi ditalkin tuh. Makanya kita kalau ada orang meninggal, jangan bubar dulu, habis dikubur-kubur bubar. Disuruh. Itu di dalam riwayat hadis disebutkan, kalau kamu nanti kuburkan saya, maka berdirilah kamu di atas makam saya selama sekira-kira kamu memotong kurban, kemudian kamu bagi-bagikan dagingnya. Jangan habis dikubur ditinggal. Kalau amaliyah saudara kita di Muhammadiyah juga seperti itu. Mereka tidak talqin, tetapi didoakan. Jadi di situ dikatakan kullu nafsin za'iqatul, setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas akan mengalami kematian. Nah, kemudian di situ iza ja'akal malakani mukar wa nakir. Wahai saudaraku, bila kamu nanti didatangi dua orang malaikat yang bernama Mukar dan Nakir, maka kamu jangan takut, kamu jangan ragu bahwa dia adalah hamba Allah sebagaimana kamu. Bila dia bertanya kepadamu, katakan dengan kalimat yang tegas, Kul man rabbuka, Kul Allahu Rabbi. Jadi kita itu berbisik kepada yang mati, ya. Mendengar nggak orang yang mati? Mendengar, ya. Bahkan dia itu mendengar tali sendalnya orang yang hidup. Jadi kalau jalan nih engkong nih, umpamanya ada yang meninggal gitu kan, itu kedengaran tuh tali sendalnya tuh, gitu. Ini tali sendalnya Kong Dim nih, kosek. Oh, ini tali sendalnya Ustaz Mustafa. Ini tali langkah kakinya Ustaz Mustafa. Ini langkah kakinya Ustaz Boni. Ketahuan. Jadi di situ dibacakan itu, kalau kamu nanti datang dua malaikat bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa saudaramu, apa kiblatmu, maka jawablah dengan kalimat yang fasih, Allahu Rabbi wa Muhammadun nabiyyu wa islamu dini wal muslimuna wal muslimat ikhwani. Maka jawablah, Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Nabi Muhammad, kiblatku adalah Ka'bah, saudaraku adalah setiap muslim dan muslimah. Nah, itu dibacakan. Tapi ada juga, ya,
kalau setelah meninggal dikuburin, saudara-saudara kita ini, mari kita doakan untuk yang terakhir kalinya nih saudara kita, karena dia saat ini mengalami suatu ujian yang sangat berat. Didoakan, karena ketika orang masuk ke alam kubur, maka yang pertama kali dia hadapi adalah pertanyaan. Jadi berat di situ. Nah, kemudian kita masuk setelah alam kubur tersebut, nanti kita akan dikeluarkan dari alam kubur, dari alam barzakh kepada alam disebut manzilatun min yaumil akhirah. Akan kita pindah kepada tempat di mana yang disebut dengan hari kiamat. Disebutkan di situ di dalam surat Az-Zumar, wa iza nufiha bis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah wa nufiha fihi ukhra fa iza hum qiyamun yanzurun. Pertama kali ditiup trompet sangkakala, mati seluruh manusia, mati seluruh yang bernyawa, hancur semua langit dan bumi. Fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah, kecuali makhluk-makhluk yang diizinkan oleh Allah masih hidup. Ya, seperti malaikat pencabut nyawa, kemudian malaikat yang meniup trompet sangkakala. Summa nufiha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup trompet sangkakala yang kedua, maka keluar manusia dari muka bumi. Ketika manusia keluar dari muka bumi, fataswadda ujuhu wa tabyadda ujuhu. Ketika dia keluar, maka ada yang mukanya hitam terbakar, ada yang mukanya berseri atau bercerah. Jadi ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, setelah ditiupkan trompet sangkakala yang kedua, maka manusia itu keluar. Dan di situ dulu waktu hidup itu mukanya bersih, cakep mukanya, tapi begitu dia keluar mukanya gosong, angus, kebakar. Ada yang keluar dulunya hitam, tapi begitu keluar mukanya berseri. Nah, itu diriwayatkan di dalam hadis, awwalu man yuhasabu awwalu man yub'asu yaumal qiyamati ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali nanti yang akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat adalah aku, kata Nabi. Lalu aku akan mengenali umat-umatku. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kamu mengenali umat-umat kamu sementara yang dibangkitkan oleh Allah itu jutaan atau miliaran manusia? Maka Rasulullah menjawab, aku akan mengenali wajah umatku dengan wajahnya bercahaya. Jadi bercahaya itu, kalau kita umatnya Nabi Muhammad, mukanya keluar cahayanya. Nah, itu yang disebutkan yang di ayat tadi. Orang munafik juga dikasih cahaya. Jadi cahaya orang-orang beriman itu nanti ada macam-macam. Ada yang seluruh badannya ini bercahaya, bahkan sampai cahayanya itu sampai kepada 1 mil. Jauh cahayanya. Ada yang cuman mukanya doang yang bercahaya. Ada yang cuman jempolnya doang yang bercahaya, tapi kedip-kedip. Kadang-kadang nyala, kadang-kadang kagak, kadang-kadang nyala, kadang-kadang kagak. Begitu perumpamaan kita nanti, perawan kita ketika kita dibangkitkan dari kubur, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Setiap muslim itu diberikan cahaya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Itu yang dibacakan tadi. Pada hari itu orang-orang kafir, orang-orang munafik minta cahaya kepada orang mukmin. Orang munafik berkata, wahai orang muslim, bukankah ketika kami di dunia kamu bersama kami? Maka berilah kami cahaya tersebut, kata orang-orang munafik.
faduriba bainahum bisurin lahu babum batihinuhu bi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Lalu dicegahlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik tidak diberikan cahaya sama sekali, orang kafir pun tidak diberikan cahaya sama sekali. Lalu manusia itu digiring kepada siratal mustaqim. Nah, ini jadi jalan siratal mustaqim. Ini makanya kita bayangkan itu adalah jembatan tuh, rambut dibelah jadi 7. Jadi ada rambut ini dibelah jadi 7, rambut dibelah 7. Itu gedenya jembatan siratal mustaqim itu seperti itu. Tapi masing-masing orang berdasarkan amal ibadahnya akan melalui jalan siratal mustaqim itu sesuai dengan amal. Ada yang kalbarki, ada yang seperti roket, ada yang seperti orang yang naik kendaraan, ada yang seperti orang naik motor, ada orang yang seperti naik sepeda, ada orang yang seperti jalan kaki, ada orang yang seperti berlari, ada orang yang seperti merangkak, bahkan ada orang yang bergelantungan. Ketika manusia memasuki siratal mustaqim itu keadaannya sangat gelap. Jadi nggak kelihatan, bahkan di dalam hadis disebutkan itu andaikan tangannya pun diperlihatkan itu dia nggak kelihatan saking gelapnya. Nah, itulah yang dijelaskan tadi oleh apa yang dibaca oleh Kong Diman tadi itu berkaitan dengan keadaan setiap manusia ketika dia mulai dari dia dikuburkan, kemudian dibangkitkan, kemudian digiring ke padang mahsyar, lalu Allah berikan pilihan apakah dia termasuk orang-orang yang masuk ke surga atau orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk orang-orang yang selalu mendapat taufik dan hidayahnya, sehingga kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, berislam, bersahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat saya para jamaah semua. Asamanallahu wa iyyakum minaz zalali wa waffaqana li shalihil amali wa hadana bi fadli sabilir rasad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu jamaah penjajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah telah sama-sama kita dengarkan Ma'idatul Hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Saiful Aklam. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadikan wawasan keilmuan kita dan menjadi bekal kita untuk menghadapi kehidupan kita selanjutnya. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa pada guru kita Bapak Ustaz Gunali, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian peserta takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita kirimkan umur kitab suratul Fatihah buat orang tua kita, kakek nenek kita, saudara kita yang hadir di sini semua, yang tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus untuk orang tua kita, nenek kita, Ibu Hajah Sopiah binti Narin. Sama-sama kita bermunajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar almarhumah Allah terima iman Islamnya, Allah lipat gandakan amal baiknya, diluaskan kuburnya, dijadikan rodoh min riyadil jannah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah ila haratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li akhwatina li ikhwanina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan almarhumah Ibu Hajah Sopiah binti Narin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Barakal ya Allah ya Maulana ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin kal karim wa azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il wal afat wa takilana biha jami'il hajat wa tutahuna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha إنك على الدرجات وتبلغنا بها الصغيرات من جامع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه مولانا قريب مجيب دعوته يا قاضي الحجات إن الله على كل شيء قدير. اللهم أوصي صواب ما قرأناه من القرآن العظيم وحلل له من قول لا إله إلا الله سبحانه سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية من بواسل ورحمة من وحي بفضلك نازلة وبركة ساملة وإلى خالق سيدنا وحبيبنا وسيدنا ومرزينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله إجابة لهم من النار واجعله ستر لهم من النار واجعله بكاك لهم من النار واجعله ذكر لهم من النار. اللهم اغفر لها وارحمها وابها وابو عنها واجعل الجنة مثواها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وابهم وابو عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة عليهم وعلينا من جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وادخلهم الجنة مع الأبرار والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي بعبادي وادخلي جناتي. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واجعل قبورهم غفرة من غفران النيران. اللهم إنا نسألك رحمة في الدنيا آخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفونا الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu jamaah Taziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pembacaan doa tadi maka berakhirlah rangkaian acara takziah malam ke-7 dari awal hingga akhir. Sekali lagi saya sebagai pengatur acara mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Saya tutup akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chong. Iya, titik. Oh, siap. Ada kopi, ada dari situ. Siap. Ya, apa-apa ya. Tadi terakhir di ngomong.
gue dimakan. Dia tidur di AF mode. Tambahan buat Bapak RT 08 bahwa besok mungkin habis zuhur kita akan mengadakan kerja bakti yang untuk memasang tenda dan yang lain-lainnya. Kemudian dengan Bapak yang besok pagi pada waktu jam 8 sampai dengan selesai kita ada undangan acara haul dari Ibu Haji Muannah, tepatnya depan rumah Bang Eros. Terima kasih. Udah belum ujungnya sono. Awal kakinya sakit tuh. Oh, ada ongol-ongol tuh, Bu. Ada ongol-ongol tuh. Ada ongol-ongol. Iya, ongol-ongol. Iya. Dengan emak saya ini. Rasanya kecut ini kalau itu nggak ada udah keluar. Saya nggak boleh ngambilnya. Dia nggak mau yang begini, Pak. Saya nggak boleh ngambilnya. Ya ini udah ada. Tidak cuma habis ya, tenang ya. Cuman dia nggak berani mastiin gitu bisanya, makanya dia tolong.